Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Diandra Versa Alwi, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi, yang pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fase-fase kreativitas. Dan saya akan kaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Nah, pengalaman saya ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, yang permasalahannya pada waktu itu saya ingin membuat atau menghasilkan sesuatu atau suatu hal atau produk yang bisa mendukung gerakan ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 4 tahapan atau fase dalam kreativitas. Yang pertama adalah fase atau tahapan masukan. Nah, tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi atau data sebagai bahan pemecahan masalah. Nah, kita bisa melalui tahap ini dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu, bisa dengan melakukan riset di internet, atau kita juga bisa menggunakan otak kita untuk berpikir. Nah, pada tahap ini, waktu itu pengalaman saya sekitar 1 tahun yang lalu, saya mengumpulkan atau mendapatkan informasi mengenai kondisi lingkungan atau kondisi bumi saat ini. Yang miris adalah kondisi bumi saat ini dipenuhi dengan tumpukan sampah. Lebih parahnya lagi, sampah yang ada atau sampah yang menumpuk ini bukanlah sampah organik yang mudah terurai, melainkan sampah-sampah yang sangat sulit terurai sendiri. Seperti contohnya plastik. Plastik membutuhkan minimal 100 tahun untuk terurai di tanah. Kemudian ada botol kaleng aluminium yang membutuhkan 80-100 tahun untuk terurai. Dan pada saat itu bertepatan dengan adanya tren beauty vlogger atau beauty influencer, di mana banyak selebgram atau influencer yang menawarkan, mempromosikan, maupun mereview produk-produk kecantikan atau produk kosmetik yang membuat saya berpikir, kalau ini berlangsung lama, pastinya berlangsung bertahun-tahun kemudian, maka sampah kapas akan menumpuk dan volumenya pun melambung di lingkungan. Saya melakukan riset, kemudian mendapatkan informasi bahwa kapas membutuhkan waktu 6-1 tahun untuk terurai di tanah. Mungkin memang bukan waktu yang lama dibandingkan dengan plastik. Tetapi bayangkan jika semua atau kapas ini pastinya dibutuhkan untuk keseharian khususnya kaum hawa. Jika dipakai atau digunakan sehari-hari bukan hanya dari orang dalam negeri atau Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun menggunakannya. Bagaimana jika itu terjadi, yang ada pasti akan lebih melambung dan melambung lagi sampah kapas tersebut. Saya melakukan riset lagi dan bertanya kepada orang yang lebih tahu, dan ternyata kapas itu pada saat penanaman tanamannya memberikan dampak buruk atau mengganggu sistem saluran irigasi di sekitar lingkungan tersebut. Dari situ, dari informasi yang banyak saya dapatkan, saya mempunyai tekad atau dorongan untuk bisa melakukan suatu hal yang bisa mendukung gerakan pengurangan sampah atau ramah lingkungan. Yang kedua adalah proses atau tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini kita seakan-akan melepaskan diri dari permasalahan tersebut dan pikiran kita yang secara sadar itu tidak memikirkan permasalahan itu untuk beberapa waktu. Tetapi alam bawah sadar kita atau prasadar kita terus memikirkan hal tersebut. Jadi jika dicontohkan dalam pengalaman saya, karena saya juga memiliki aktivitas lain, jadi mungkin pemikiran tersebut masalah tersebut tidak saya pikirkan untuk beberapa waktu karena terselang dengan aktivitas yang lain. Kemudian tetapi alam bawah sadar saya ini tetap mengerami atau memikirkan hal tersebut. Nah, kemudian saya tersadar lagi setelah beberapa waktu di akhir fase dari tahap inkubasi ini. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap iluminasi. Tahap iluminasi ini adalah tahap di mana kita mendapatkan ilham atau ide atau inspirasi ataupun gagasan-gagasan yang bisa memecahkan masalah. Termasuk juga cetusan spontan seperti, oh iya. Nah, pada tahap ini saya mendapatkan ilham atau inspirasi secara tiba-tiba, oh iya, kenapa saya tidak membuat produk kapas yang bisa dipakai berkali-kali.
yaitu atau kapas yang bisa dicuci lalu dipakai lagi secara berkala. Itu jadi dari situ saya menemukan ide untuk bisa membuat kapas, yaitu kapas reusable yang bisa dipakai berulang-ulang, di mana ide lain yang muncul adalah saya membuat kapas dengan dua sisi seperti ini contohnya. Satu sisi merupakan sisi yang bermotif, ada motifnya, dan satu sisi lain ini putih. Fungsinya pun berbeda. Fungsi yang bermotif di sini adalah bertekstur agar memudahkan dalam menjangkau makeup di sela-sela wajah seperti di kelopak dan bagian sulit lainnya. Sementara yang di sini ada sisi putih ini untuk keseluruhan wajah karena sisi ini lebih halus gitu. Nah, kemudian saya juga mendapatkan ide untuk tidak menjualnya dengan harga tinggi, harga yang normal-normal saja, harga di bawah pasaran kapas reusable lainnya. Karena kenapa? Karena di sini misi utama saya bukanlah hanya sekadar mendapatkan keuntungan dari berjualan kapas ini, tetapi saya lebih ingin memfokuskan kepada untuk mengajak orang-orang atau pengguna kapas agar bisa juga memberikan dampak baik bagi lingkungan dengan gerakan-gerakan kecil yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ saya mendapatkan ide lainnya seperti di mana saya akan menjual kapas tersebut, kemudian motif-motif apa lagi yang lucu, atau berapa persis harganya. Dari situ saya pokoknya mendapatkan banyak ide, inspirasi, dan gagasan-gagasan. Kemudian fase terakhir adalah fase verifikasi. Fase verifikasi adalah fase di mana kita harus menghadapkan kreasi kita dengan realita yang ada gitu. Jadi ide yang sudah kita tuangkan itu harus diuji dengan realita yang ada. Misalnya saya membuat kapas ini, saya harus menguji produk saya ini atau kreasi saya ini dengan realita yang ada. Nah, bagaimana prosesnya adalah dengan cara mengetahui apakah kapas ini bekerja atau tidak gitu. Jadi pada proses ini saya pertama mengujinya dengan cara menggunakan sendiri kepada wajah saya. Setelah saya rasa cocok, saya juga butuh pendapat-pendapat lain dari orang-orang terdekat seperti keluarga, misalnya adik saya, sepupu saya, dan teman-teman dekat saya. Ketika mereka sudah approve kalau produk saya ini berhasil atau bekerja di wajah mereka, maka saya mulai menjualkannya di e-commerce. Nah, selain keuntungan yang saya tunggu, dalam fase ini yang saya lebih tunggu adalah bagaimana review mereka terhadap produk saya untuk mengetahui atau sekaligus menguji apakah ini benar bagus, benar bekerja, atau ada masukan-masukan atau saran-saran ataupun komplain yang bisa mendorong saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal ini. Nah, dan sampai saat ini sudah hampir 7 bulan saya berjualan, sudah terjual lebih dari 2000 pieces kapas reusable ini, dan saya mendapatkan review yang sangat mendukung dan sangat positif. Banyak dari mereka yang berbicara atau memberikan review atau feedback bahwa kapas saya ini ukurannya pas, harganya termurah dibanding yang lain, packagingnya sangat ramah lingkungan karena saya tidak menggunakan satupun plastik, dan diameternya ini pas di wajah. Kemudian bahannya halus dan cocok untuk kulit wajah. Yang saya syukuri, tentu saja saya mendapatkan keuntungan. Tetapi yang saya lebih syukuri lagi, dari gerakan kecil ini saya bisa menggalakkan atau mengajak banyak masyarakat untuk melakukan gerakan ramah lingkungan yang bisa memperindah atau mempercantik lagi bumi kita. Terima kasih, sampai bertemu lagi.